Baik. Kita langsung mulai ya, soalnya ini masih banyak yang harus kita baca. Jadi kita langsung aja mulai, biar tidak banyak ambil waktu. Karena kita target khatam, insya Allah kita khatam insya Allah sebelum liburan. Kita maksimal tanggal 5. Bisa sebelum tanggal 5 itu kita bisa selesai. Jadi insya Allah sebelum tanggal 5 udah khatam. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa fiqhan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa wafiqna taufiqas shalihin waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kemarin kita udah ngambil sedikit tentang nasikh dan mansukh, yang mana definisi dari nasikh sendiri adalah raf'ul hukmi ats-tsabit bi hitabin al-mutaqaddim. Jadi ada hitab hukum sabit, kitab yaitu firman Allah atau perkataan Nabi yang sabit yang dulu itu dinasakh, dihapus, diganti dengan al-kitab al-jadid al-mutaqaddim yang datang. Matarohi ada jedanya, kalau langsung namanya umum dan khusus ya, taksis namanya. Kalau nasikh mansukh itu ada tarohinya, ada jedanya. Udah diamalkan, terus dihapus. Tapi kalau taksis itu sebelum diamalkan, umumnya dihapus diganti dengan yang khusus. Itu kemarin definisi dari nasikh dan mansukh. Dan sekarang kita udah sampai pada wa yajuzu naskhur rasmi, boleh nasikh rasm Al-Quran atau tulisannya atau hadis. Wa baqaul hukmi, tapi hukumnya masih ada, itu boleh. Ya, tulisannya nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Boleh di sini itu bukan kau boleh dan nggak boleh dalam arti dosa atau tidak ya. Ini boleh, maksudnya terjadi, maksudnya nggak terlarang, bukan mustahil. Ya, ingat itu. Kan ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Boleh di sini bukan kau dosa atau nggak dosa. Maksudnya itu bisa jadi dan terjadi. Contoh, nahu asy-syaikhu wa syaikatu idza janaya farjumuhuma albatta. Seorang syekh laki-laki, wa syaikha dan perempuan. Kalau dua-duanya zina, maka rojamlah dua-duanya. Albatta pasti gitu.
Qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi itu hukumnya orang yang zina baik laki-laki atau perempuan itu dirajam. Sayyidina Umar berkata, fa inna qad qara'naha. Kita pernah membaca ini. Rawahu Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tapi coba kita lihat di Al-Qur'an, ada enggak? Ada enggak? Apa seperti ini di Al-Qur'an, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza janaya farjumuhuma al-battah. Ada? Enggak ada. Ini udah enggak ada di Al-Qur'an, tapi hukumnya masih ada. Itu namanya rasm naskhur rasm. Rasmnya dinasakh, tapi hukumnya masih ada. Rasm tulisan di Al-Qur'an. Rawahu Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsinin. Rasul telah merajam orang-orang yang muhson. Zina itu kan ada dua, zina muhson sama ghairu muhson. Muhson itu kalau udah pernah nikah dengan nikah yang sahih. Maksudnya udah pernah merasakan yang halal. Tapi masih pengen yang haram. Ini orang ini enggak layak hidup. Dia harus dirajam, dibunuh. Soalnya kan udah tahu yang halal kan. Meskipun dia statusnya duda, pokoknya udah pernah nikah halal gitu, muhson. Adapun orang yang belum pernah nikah halal, kan dia masih awam-awam. Kayaknya wajar lah dia itu pengen gitu kan. Nah dia hukumannya lebih ringan, soalnya belum pernah ngerasakan yang halal. Ya, muhson tuh definisinya yang udah pernah nikah halal, bukan zina. Kalau zina terus tetap baru muhson. Hasin kan artinya hisen itu artinya apa? Benteng kan. Nah, dia itu kan kalau udah nikah kan udah dibentengi, jadi halal. Udah terbentengin, tapi kok malah melakukan yang haram. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Wa humal muradu bi syekh was syekhati. Itu yang dimaksud dengan syekh sama syekhah, yaitu muhson. Iya. Laki-laki perempuan beda. Beda kalau kafaro puasa ya. Kalau kafaro puasa itu yang laki-laki aja. Yang perempuan nggak kafaro. Tapi kalau zina, iya dua-duanya beda. Pertanyaannya kenapa kok enak banget perempuan nggak kafaro? Cuma laki-laki. Yang pertama kalau perempuan kafaro puasa 2 bulan berturut-turut, dia kan nggak jadi dia akhirnya. Itu kalau perempuannya. Itu kalau perempuan kalau kena kafaro nggak jadi. Yang kedua, karena perempuan itu udah batal sebelum jima. Kalau laki-laki batalnya itu dengan jima. Kalau dia belum batalnya sebelumnya, dia itu kalau jima batal gara-gara jima dia kena kafaro. Perempuan itu sebelum jima udah batal. Gimana kok bisa? Lihat definisi zina. Definisi zina kan ilajul hasyafah. Memasukkan hasyafah atau kodarnya. Hasyafah itu apa? Helmnya dia. Semuanya. Kalau cuma dulit aja nggak zina. Atau cuma setengah hasyafah nggak zina.
ketika perempuan itu melakukan hubungan itu, ada sebagian dari hasafah itu udah masuk jauh, tahu, dalam itu membatalkan. Jadi sebelum zina udah batal dulu. Bukan zina ya, sebelum jima udah batal dulu. Yaitu batal gara-gara masuknya sesuatu pada jauh. Kalau laki-laki belum batal, maksudnya dia kan nggak kemasukan, dia kan memasukkan. Laki-laki batalnya kalau udah penuh hasafahnya itu masuk. Dan ini paham ya, kenapa laki-laki itu batal gara-gara jima kena kafaroh. Dan perempuan nggak mungkin kena kafaroh, soalnya dia udah batal duluan sebelum jima, yaitu masuknya ain pada jauh. Sebagiannya dia cukup kecil aja cukup. Paham ya dari sini ya? Itu kemarin saya dapat dari saya Sadi ketika ngaji di Zoom gitu. Jarang ini kayaknya agak sedikit vulgar gitu ya. Tapi ini ilmu, kalau nggak gitu kita gimana pahamnya? Ditutupin terus pakai gini apa? Langsung aja kelamaan. Baik. Wanas kul hukmi wa baqa'ur rasmi. Boleh juga wa yajuzu nasful hukmi wa baqa'ur rasmi. Boleh nasakh hukum tapi rasmnya masih ada. Hukumnya enggak ada tapi tulisannya masih ada. Nahu contoh, walladina yutawaffawna minkum, orang-orang yang mati dari kamu, yadaruna azwajan, meninggalkan istri-istri, wasiyatal azwajihim, wasiat bagi istri-istrinya, mataan ilal hauli, mata nafkah atau sukna atau pakaian sampai setahun. Nah, ayat ini ada di Al-Quran ya, kita sering bacanya. Yaitu orang perempuan kalau ditinggal mati suaminya, dia itu wajib iddah selama 1 tahun, dikasih makan, kasih nafkah, kasih baju, kasih tempat tinggal, itu namanya mata. Sampai setahun, nggak boleh keluar dari rumah. Kalau dia keluar dengan dirinya sendiri, terputus. Di sini kan difahami hukum iddah berarti pada awal Islam itu 1 tahun kalau perempuan meninggal. Ya. Setahun. Dan juga si perempuan itu dapat mata tapi nggak dapat warisan. Dinafkahi terus sampai setahun. Nah ini ada tulisannya di Al-Quran tapi nggak berlaku sekarang. Nusikha bi ayatin, dinasa dengan ayat ya tarabbasna bi anfusihinna. Nah, iddah nunggu dengan dirinya sendiri arba'ata ashhuri wa asra. 4 bulan 10 hari. Nah, ini kan hukumnya dihapus tapi rasamnya masih ada. Ini yang banyak ya. Nasa rasam nasa hukum baqaur rasmi ini yang paling banyak ya. Jadi ada Al-Qur'an hukumnya gini, terus ada Al-Qur'an lagi menghapus hukum yang lama. Wa naskhul amraini ma'an, boleh juga menghapus dua-duanya. Nahu hadis muslimin, seperti contoh hadis Muslim an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Kana fima nazal dari Sayyidah Aisyah, kana fima nazal, di antara yang turun maklumatin yuharrimna. Jadi termasuk yang turun itu apa katanya? 10 rodoat yang maklum itu baru mengharamkan. Rodok, tahu rodok, nyusu.
Susuan ini hukum dari susu ya. Jadi kalau ada bayi menyusu ke seseorang 10 radhaat, itu baru dia jadi mahram. Gimana ngitung 10 radhaat itu? Ngitungnya yaitu ketika bayi udah kenyang, dia nyusu ke seseorang itu ya. Nyusu kenyang maksudnya gimana? Dilepas. Kalau bayi udah kenyang kan dilepas. Setelah itu 2 jam atau 3 jam minta susu lagi, disusuin. Kenyang, ini baru 2. Kalau udah 10 kali baru jadi mahram. Nah, dari sini kita teringat kisahnya Imam Haramain itu kan. Ketika ibunya sibuk masak, ada tetangga pembantu tetangga, khodimah, jariyah, budak perempuan tetangga. Nggak ada yang nyuruh, nggak disuruh sama Saidnya, nyusuin langsung Imam Haramain. Itu kan ketahuan sama bapaknya, langsung ditegur, terus disuruh muntahkan. Kenapa? Karena seorang budak itu tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Semua yang dilakukan itu harus atas izin Sayyidnya, berdagang atau yang lainnya itu, termasuk susunya itu kan bisa didagangkan. Itu milik Sayyidnya semuanya. Dia menyusui tanpa izin Sayyidnya, makanya disuruh muntahkan susunya. Dari situ Imam Haramain itu ditanya sama salah satu muridnya ketika dia itu ngajar atau lagi debat itu kan, kok kayak gagap gitu. Kenapa kok gagap? Padahal kamu nggak pernah gagap. Dijawab, iya itu gara-gara bekas-bekas susu subhat bahasanya kan. Kan bisa saja si Said yang ngizinin kan. Bekas-bekas itu aja. Gara-gara saya kayak gini. Coba dibayangkan sama kita yang naudzubillah begitu banyaknya yang haram yang kita lahap. Oleh sebab itu susah untuk menjadi alim sealim mereka itu. Kita aja makanan jarang dijaga, mereka itu kalau ada makanan haram dikit langsung suruh muntahkan. Itu 10 kali susuan baru dia itu ya, baru haram. Jadi mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram, orang haji itu muhrim, mahram. Fanusih, nah maka dia hapus 10 radhaat itu bihamsin ma'lumatin yuharrimna, dengan 5 maklum yuharrimna yang mengharamkan. Ini dinasih dua-duanya. Ya. Tilawahnya dalam redaksi lain itu nasih tilawah. Tilawahnya asru radhaatin ma'lumatin ini udah enggak ada. Baik hadis atau Al-Qur'an. Hukumnya juga enggak ada. Ini namanya nasku amro ini ma'an. Yang sebelumnya kan tilawahnya dua-duanya ada, hukumnya aja yang dinasih. Itu yang paling banyak. Wa yanqasimun nasku ila badalin wa ila ghairi badal. Nasih itu ada 2 juga. Nasih yang ada badalnya dan nasih yang tidak ada badal. Ada penggantinya. Kayak 10 jadi 5. Berarti kan ada badalnya. 1 tahun jadi cuma 4 bulan 10 hari, ada badalnya. Ada yang nggak ada badalnya. Al-awwalu yang pertama yang nggak ada badal, kama fi naskhil istiqbali Baitul Maqdis. Ini yang ada badalnya ya. Yang pertama yang ada badalnya, seperti dalam nasikh menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Islam dulu itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Istiqbalil Ka'bah dihapus hukumnya menghadap Baitul Maqdis, terus diganti dengan menghadap Ka'bah. Berarti kan ada badalnya. Wasayati, ntar ada pembahasannya lagi. Wasani yang kedua, contoh yang nggak ada badal. Kama fi qoulihi ta'ala, ada di firman Allah, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Idza najaitum, kalau kamu itu munajat. Munajat itu gimana? Tahu mungkin sebagian anak-anak muda ini tahu lagunya The Rock itu ya, Munajat Cinta. Munajat itu apa?
berdoa atau ngajak ngobrol itu munajat di malam hari, ya kan. Nah, kalau kamu ingin ngajak ngobrol Rasulullah, faqaddimu, maka kedepankanlah, kasihkanlah baina yaday najwakum, sebelum kamu munajat itu. Sodako baina yadaykum tuh ya, baina yaday najwakum, timbalan dari najwamu itu sodako. Sebelum munajat harus ada sodako. Ini dulu ada. Jadi sebelum kita sowan ke Rasulullah, itu sodako dulu. Dan ini dipraktekkan di pesantren-pesantren Jawa gitu ya. Kalau kita ke kiai, kita bawa beras atau bawa gula, bawa apa gitu kan. Ngasihkan kiai terus kita sowan. Atau minimal bawa amplop. Itu mungkin ya diantaranya dari sini. Tapi ini udah dinasakh. Ini hukumnya di Nabi kan, tapi itu kalau di pesantren itu bukan kok wajib, itu cuma sekedar ikrong kan. Dia udah anaknya udah dibimbing, terima kasihnya seperti itu, nggak masalah, bagus itu kan. Soalnya kiai kan nggak kerja juga, dia fokus ngurusin santri kan, ya patutlah kita apresiasi. Dulu kayak gitu awal-awal. Jadi kalau sahabat pengen sowan, itu ngasih sedekah dulu ke Rasul. Maksudnya sodakonya ini ntar ke orang-orang fakir miskin ya, karena Rasul kan nggak nerima sodako. Maksudnya sodako dulu, baru kamu silakan ngobrol sama saya. Ini dulu ada. Nah, sempat saya baca syarahnya ini. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya dulu itu yang menguasai majelis Rasul itu orang-orang kaya. Kasihan orang-orang miskin kan. Ya biasalah, orang kaya kan suka menguasai majelis kan. Orang miskin kan minderan. Lihat di majelis-majelis itu, orang kaya pasti di depan. Pasti yang banyak omong. Kasihan orang miskin. Akhirnya, ayo sodako dulu. Nah, sodakonya dikasih orang miskin. Awalnya kayak gitu. Tapi dinasakh bahasanya udah nggak wajib lagi sodako. Itu di sini nggak dijelaskan, tapi saya udah simpan di sini. Dinasakh dengan ayat apa? Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sodakot. Apakah kamu khawatir kamu miskin kalau kamu itu sodako dulu sebelum sowan Nabi? Faid lam taf'alu, kalau kamu nggak melakukannya, fataballahu alaikum faqimus sholat. Ya udah, kalau kayak gitu udah kamu sholat aja, zakat gitu. Nggak perlu sodako lagi. Sebagian ulama bilang ini ada badalnya. Badalnya apa? Itu disuruh sholat, disuruh zakat. Dijawab sama ulama, itu bukan badal. Itu sebelum ini pun udah ada sholat sama zakat kan. Itu cuma takkid aja. Lakukan yang udah pernah, yang diperintahkan sama kamu. Itu bukan badal. Ya. Yang sholat nggak bukan badal itu. Itu kan udah ada, udah wajib. Wa ila ma huwa Allah, dan asal ada yang badal ke yang lebih susah. Asalnya hukumnya mudah tapi menjadi susah. Karena sekitar takhiri baina shaumi Ramadan wal fidyah, seperti nasab takhir memilih antara Ramadan dan fidyah. Wa baina shaumi Ramadan wa ila ta'yini shaum, dinasab dengan shaum ta'yin wajib. Jadi dulu di awal-awal itu puasa Ramadan tuh boleh milih. Kalau mau puasa silahkan. Kalau nggak mau, kamu bayar fidyah. Enak yang kaya. Kamu puasa. Ta'yin tuh dari kata ain, menentukan, yaitu fardu ain, nggak boleh milih lagi. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang mampu puasa boleh fidyah. Yang mampu ya, bukan ke orang safar atau orang yang apa. Ila qauli ta'ala, dinasih dengan firman Allah,
Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang yang melihat syahr bulan Ramadan maka hendaknya puasa. Ini ada sedikit hukum yang penting. Beredar itu di Facebook. Ini kata istri saya juga nggak begitu update Facebook juga ya. Istri saya kan ibu rumah tangga, jadi ya nggak ada kegiatan lain. Kalau nganggur ya nggak capek ya hiburannya ya itu wajar. Nah, itu ada obrolan ibu-ibu di Facebook itu. Bilang katanya, ada yang tanya, Bu ini gimana? Kalau ibu menyusui kok disuruh kodok puasa, padahal kan dia mungkin menyusuinya 2 tahun, habis itu lahiran hamil lagi, habis itu lahiran lagi, nyusuin lagi, nggak habis-habis gitu. Ada ibu yang nyolot, ibu itu bodoh ya, orang hamil, orang menyusui itu nggak wajib puasa, dia cuma wajib fidyah, nggak wajib kodok katanya. Ini yang butuh siapa? Itu ada yang nyolot-nyolot kayak gitu ibu. Jadi coba pintar. Makanya dengerin pengajian-pengajian Ustaz di YouTube. Ngajaknya aja pengajian di YouTube. Perlu diketahui ya, yang boleh cuma fidyah tanpa kodok itu siapa? Orang tua yang nggak ada kesempatan dia sembuh lagi, sakit, atau orang tua yang udah nggak kuat. Orang tua yang udah nggak kuat puasa kan, dia mau kodok apa? Itu nggak wajib kodok, cuma fidyah aja. Adapun ibu hamil, menyusui, itu semuanya wajib kodok. Kodok semuanya wajib. Fidyah wajib nggak? Wajib bagi yang hamil takut pada anaknya, menyusui takut pada anaknya. Itu wajib kodok dan fidyah. Itu kalau takut anaknya. Tapi kalau takut dirinya sendiri, itu cuma wajib kodok, nggak wajib fidyah. Kenapa kok kayak gitu? Salah satu ulama ada yang bilang, kalau takut pada dirinya sendiri kan dia yang merasakan bahaya, takut, khawatir pada dirinya, bukan anaknya. Itu dia cuma wajib kodok. Tapi kalau takut pada anaknya, yang menjamin keselamatan anak itu siapa? Allah. Juga kan itu masih ragu-ragu dong kan? Anak kan nggak tahu kita keadaan anak kayak gimana. Tapi kalau diri sendiri kan yakin, maksudnya minimal kuat. Oh saya udah lemas, saya udah nggak mungkin kuat. Ini kan bisa dirasakan. Makanya dia nggak wajib fidyah. Kalau anak itu nggak jelas statusnya itu, paham ya? Kita tidak tahu anaknya itu merasa sakit atau bahaya atau tidak. Makanya plus fidyah. Dari situ ya bisa dipahami. Jadi jangan nyolot bilang nggak wajib orang hamil puasa itu, cuma wajib fidyah aja. Itu kurang makan kitab, nggak kurang makan bangku sekolah, makan kitab. Baik, itu jadi lebih susah ya. Ini yang pertama, badalnya tapi lebih susah. Asalnya disuruh milih, dihapus jadi wajib. Wa ilama wa akhaf. Ada juga badal yang lebih ringan. Karena si qaulihi ta'ala seperti nasih firman Allah Ta'ala, iyakun minkum isruna sabiruna yakdibu mi'atain. Jika kamu 20 dan sabar, kamu akan mengalahkan 200. Aslinya apa? Kamu wajib perang. Meskipun itu jumlah musuh itu lebih banyak, berapa kali lipat ini? 20 sampai 200. Berapa persen? Matematikanya coba. Kalau 100% 20 lawan 20. Banding berapa persen? 20 dikali 100 baru, pokoknya bukan persen lah, kita pakai jangan persen. Berapa kali lipat perbandingannya? 20 banding 1 banding 100. 20 100 kan?
20 bagi 20 berapa? 1. 100 bagi 20? 200 bagi 20? 10. 1 banding 10, maaf. Salah saya. Jadi kalau musuhnya itu 1 banding 10, kamu 1, musuhnya 10, wajib perang. Ini susah. Di zaman awal-awal, iya, imannya sahabat kuat. Nggak ada yang takut mati. Tapi lama-lama kan Islam nyebar banyak. Namanya semakin banyak orang kan ada macam-macam orang. Hanya di Nasr biqaulihi ta'ala fayyakum minkum mi'atun sabiratun. Kalau kamu ada 100 yang di bumi atain, bisa ngalahkan 200, 1 banding 2. Musuh ada 2, kamu ada 1, menang orang Islam. Ya, disuruh perang. Paham ya? Artinya apa? Kalau ada kita diserang gitu kan, di desa cuma ada 100 orang, musuhnya 10.000, wajib gak kita perang? Ya, kalau bisa jalan damai, damai. Perjanjian kan, daripada buang-buang nyawa. Kalau dulu awal-awal Islam, wah jangan nyerah, serang, menang kayak perang Uhud kan, perang Badar kan, 300 lawan 1.000. Ada Nabi, kita tenang. Kalau ada Nabi pasti dijamin. Sekarang ada siapa? Ada Abdul. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Boleh naskah kitab dengan kitab. Kama taqaddam seperti yang sudah lampau. Fi ayatayil iddah, di 2 ayat iddah. Yaitu iddah kan ada 2 ayatnya ya. Yang pertama bilang iddahnya 1 tahun, 2 cuma 4 bulan 10 hari, 2 ayat. Wa ayatil musabaroh. Ayat musabaroh juga 2. Yang asalnya 20 banding 200 sama 100 banding 200. Berarti totalnya berapa? 4. Kalau di nuskah yang lain wa taqaddamatil arba'u gitu, ada tulisan gitu. Di sini enggak ada, di sana ada. Ada. Taqaddamat al-arba'u. Setelah ayatil musabaroh. Kalau di nuskah lain ada tulisan wa taqaddamat al-arba'u. 4 itu terlampau. Wa naskhus sunnati bil kitabi. Boleh juga naskhus sunnah dengan kitab. Sunnah hadis dinaskhus dengan kitab. Kama taqaddama fi istiqbalil maqdis, Baitul Maqdis. Seperti yang di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan sunnah fi'liyah, dilakukan Nabi kan, enggak ada Al-Qur'an. Terus dinaskhus dengan Al-Qur'an. Bis sunnah al-fi'liyah, dengan sunnah fi'liyah. Baitul Maqdis itu dengan sunnah fi'liyah fi hadis sahihain bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, dinasakh dihapus dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syataral masjidil haram, maka berpalinglah kamu dengan wajahmu dan menghadap ke Masjid Haram. Was sunnah, boleh juga nasakh sunnah dengan sunnah. Contoh hadis Muslim, nahwa hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Berarti kan ada sunnah yang melarang ziarah kubur. Dihapus dengan sunnah ini. Ala fajuruha, maka ziarahlah sekarang. Bukan kok syirik atau bid'ah ya. Maka berziarah. Wasakata an naskil kitab bis sunnah. Musannif enggak menjelaskan boleh enggak kitab dinaskhah dengan sunnah. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menekan enggak boleh. Karena apa? Karena Al-Qur'an kan mutawatir. Dinaskhah dengan sunnah yang statusnya ahad. Mutawatir kan qat'i. Kalau ahad doni. Masa qat'i dihapus sama yang doni? Ada yang nggak boleh. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Dalilnya apa? Yang qat'i itu apanya? Al-Quran itu.
subutnya kan. Maksudnya itu subut datang dari Allah iya koti. Tapi dilalanya koti apa doni? Doni. Jadi ini sebenarnya doni dinasa dengan doni. Soalnya kita nasa itu nasa hukum, bukan nasa tilawah. Nah, hukumnya kan doni. Dinasa dengan doni jadi boleh. Lihat, otaknya ulama itu mainnya. Wafakila bijawazihi, ada yang mengatakan dibolehkan. Wa mislu wa masalalahu biqaulihi wa musilalahu, dicontohkan untuknya dengan firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagimu kalau kamu udah hadroh hadroh maut itu udah mau mati, istihdor, sekarat. Kalau kamu punya khairan, punya duit, harta, al-wasiyat, wajib wasiat. Meskipun kamu nggak wasiat udah wajib dari Allah. Lil walidain, untuk dua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang dekat. Ini Al-Quran, tapi dinasih dengan maha hadis Tirmidzi, la wasiyata liwaris. Hadis Tirmidzi wa ghairihi, la wasiyata liwaris. Gak ada wasiat bagi ahli waris. Dua orang tua kan ahli waris. Ini katanya dinasih. Waktu ridho, ini dibantah. Bi'annahu khobaru ahad, itu adalah khobar ahad, khobar yang artinya individu. Wasayati, dan terada keterangan selanjutnya. Annahu la yunsaful mutawatiru, yang mutawatir itu enggak dinasih bil ahadi, dengan yang ahad. Wa fi nuskhatin, di nuskha yang lain, wala yajuzu, enggak boleh. Naskhul kitabi bisunnah, nasakh kitab dengan sunnah, kitab dihapus dengan sunnah. Ai bihilafi taksisuhu, ai bihilafi taksisihi, kecuali berbeda kalau ditaksis. Kalau ditaksis boleh, biha, dengan sunnah. Kama taqaddam, seperti yang sudah lampau. Kenapa kok dibeda-bedakan nasakh sama taksis? Lianna taksis, karena taksis ahwanu minan nasakh, itu lebih ringan daripada nasakh. Kalau nasakh kan dihapus, dibuang, diganti. Kalau taksis kan masih ada bekas dikit-dikitnya. Cuma umumnya aja yang ditiadakan. Paham ya? Wa yajuzu naskhul mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahad wa bil mutawatir. Coba di nuskha gimana? Masa kok wajib nasul mutawatir? Gimana? Wajib nasul mutawatir wa nasul ahadi bil ahad wa bil mutawatir. Berani bertentangan dengan yang di atas ya. Yang di atas kan layajus. Baik. Kayaknya di nuskha lain nggak gitu ya. Ada yang punya nuskha yang lain? Bil mutawatir kan? Ada perbedaan nuskha di sini. Coba saya lihat di HP saya. Ini parahnya kalau nuskhanya salah itu. Salah ini, lihat. Boleh nasakh mutawatir wa nasul ahad bil ahad wa bil mutawatir. Berarti boleh mutawatir dengan ahad kan? Padahal yang dimaksud bukan gitu.
Nah ini kalau di kitab saya yang di sini wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Ini ya yang benar ya. Boleh mutawatir dinasih dengan yang mutawatir tanpa khilaf. Wa naskhul ahadi bil ahad. Boleh naskhul ahad dengan ahad. Wa bil mutawatir. Kalau ahad boleh dinasih dengan ahad dan dengan mutawatir. Gitu ya di Pak Taufik. Bil ahadi wa bil mutawatir. Kalau di sini yang kurang. Paham ya? Ini pentingnya kalau punya kitab tuh harus banyak nuskonya biar bisa dibanding di muqabalah kalau dalam ilmu tahqiq gitu ya. Di muqabalah. Wala yajuzu naskhul mutawatir kal Qur'ani bil ahad. Enggak boleh nasih yang mutawatir seperti Al-Qur'an dengan ahad. Li'annahu dunahu fil quwa, karena itu lebih sedikit lebih rendah derajatnya. Ahad itu lebih rendah daripada mutawatir. Mutawatir itu qat'i, ahad doni. Baik. Kalau milad nggak dikeluarin tuh susah ngomongnya ya. Apalagi puasa. Kalau udah di luar dari had dohir membatalkan. Jadi serba repot. Baik. Waroji, tapi pendapat yang roji, Jawa Yudhalika boleh naskul mutawatir bil ahad. Li'anna mahallan naskhi, karena tempat yang dinasih itu apa? Wal hukum. Wa dilalatu alaihi bil mutawatir dhaniyatun. Dilalah kepada hukum meskipun itu mutawatir itu dhaniyah statusnya. Yang mutawatir kan subutnya, penukilannya Al-Qur'an itu. Tapi dilalahnya masih dhani. Kalau ahad itu seperti ahad, makanya boleh di. Kita udah selesai pelajaran asyih dan mansukh. Sekarang kita di bab baru faslun fit-ta'arudi. Membahas tentang ta'arud. Ini pembahasan penting nih, soalnya otaknya orang mustahid itu di sini semuanya, yaitu membahas tentang pertentangan dalil. Kayak dalil yang pertama bilang kullu bid'atin dolalah. Satu bilang man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini kan secara dohir kayaknya ta'arud. Ini kullu bid'ah dolah, tapi ini man sanna sunnah. Sanna kan membuat yang baru. Nah itu apakah ditaksis, apakah dinasukh? Ini ta'arud. Kalau memang diketahui waktunya dan sudah diamalkan, dinasukh. Kalau dia tidak diketahui waktunya, belum diamalkan, taksis. Kalau tidak diketahui waktunya, udah diamalkan, tawakuf. Waktunya nggak tahu. Nah, ini namanya ta'arud dan taroji ini pembahasan yang rumit dan otak ulama itu kumpulnya di sini semuanya. Kalau baca aja nggak rumit ya. Kalau ditantangkan pada dalilnya langsung tuh yang rumit. Idza ta'arada nutqani, kalau bertentangan dua nutuk yaitu Quran dan hadis. Untuk di sini maksudnya adalah Quran dan hadis nas ya. Fala yaqlu,
nggak mungkin lepas imma ayyakuna amain, duanya itu am, au khosain atau dua-duanya itu khos, au ahadahuma atau salah satunya aman, au ahaduhuma aman wal akharu khosun, atau salah satunya itu am, satunya khos. Min wajhin khosun, au kul wahidin min huma aman min wajhin wa khosun min wajhin, atau salah satunya itu am min wajhin, satunya am min wajhin. Ini masuk ntar di bab mantek itu ada tabayun, tasawi, terus am wa khusus mutlak, am wa khusus min wajhin. Intinya gitu. Ada yang lafaz itu dua-duanya am, atau dua-duanya khos, atau satu am satu khos, atau satu am dan khos min wajhin, satu am dan khos min wajhin. Fa'in am kanal jam'u, nah, kalau bisa dijamu, kalau bisa dikumpulkan, bainahuma, di antara duanya yujma'u, maka harus dikumpulkan. Karena apa? Kaidah mengatakan jam'ud dalilaini khairun min ihmali ahadihima au kilaihima. Mengumpulkan dua dalil itu lebih baik daripada mengihmalkan salah satunya atau mengihmalkan dua-duanya. Karena apa? Itu ayat firman Allah, itu hadis Nabi. Kenapa kok nggak diamalkan? Kenapa kok dibuang? Ya, jadi dikumpulkan kalau memang bisa itu lebih baik daripada kita hadis itu dibiarkan nggak dipakai. Paham ya? Jadi kalau memang bisa dikumpulkan dijamu, maka dijamu. Tapi kalau nggak bisa, gimana lagi? Ini kalau memang tidak tahu tarikhnya. Kalau udah tahu tarikhnya dan ini menuntut untuk nasikh ya nggak masalah. Ya, kalau memang bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Bihamli kullin minhuma ala hali misalihi, yaitu dengan hamal membawa tiap-tiap dari dua-duanya itu pada halin ala halin ya. Bihamli kullin minhuma ala halin. Jadi tiap-tiap itu diarahkan pada hal tertentu. Hadis ini kan bertentangan secara dohir. Oh, ini itu masuknya ketika ini dan ini masuknya ketika itu. Jadi kalau kayak gini nggak ada pertentangan. Contoh, misaluhu hadis syarrus syuhudi alladhi yashhadu qabla ayyistashhad. Syarrus syuhud, sejelek-jeleknya saksi. Alladhi yashhadu, yaitu mereka yang bersaksi qabla ayyistashhad, sebelum dimintai persaksian. Jadi dia tanpa diundang tiba-tiba bersaksi. Ini sejelek-jeleknya saksi, kata Nabi. Kecuali kalau saksi hisbah ya, ntar ada di kitab itu. Saksi hisbah itu apa? Kalau memang itu perkaranya itu murni hak Allah, itu boleh kita nggak tanpa diundang bersaksi itu. Orang zina, kita bersaksi kalau dia zina meskipun nggak diminta. Itu kan hak Allah. Boleh. Nah, kalau jual beli dan sebagainya, kita nggak diminta, kita tiba-tiba, ya aku mau bersaksi. Itu jelek-jeleknya saksi. Tapi ada hadis lain, wa hadisu khairus syuhudi, sebaik-baiknya saksi. Alladzi yashhadu qabla ayyastashhad. Yang bersaksi sebelum diminta. Loh, tadi yang pertama syarrus syuhudi. Yang terakhir sebaik-baiknya khairus syuhudi. Ini kan bertentangan ta'arud. Akhirnya biar gak dibuang salah satunya, oh yang hadis syarrus syuhudi itu ketika ini, yang harus syuhudi itu ketika itu. Fahumilal awwalu, maka yang pertama itu diarahkan alama idzakana, terhadap kalau sesuatu man lahu asyhada, orang yang memiliki saksi tadi itu aliman biha, tahu
dengan syahadat. Sejelek-jeleknya saksi itu gimana? Yaitu saya tahu siapa yang mau bersaksi kepada saya. Katakanlah ada 4 orang ya. Jual beli kan cukup 2. Ya. Semua yang di sini yang hadir, Haryanto, Abdolid, Taufik sama Dedi itu saksi saya. Saya tahu ini saksi saya. Tapi saya menghendaki yang bersaksi cuma Abdolid sama Haryanto karena dia itu teman akrab saya. Biar saya nggak perlu ngasih upah. Entar sama Pak Taufik ditagih terus saya. Saya nggak punya duit. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Pak Taufik datang ke pengadilan nggak diundang. Saya mau bersaksi gitu. Nah ini sejelek-jeleknya saksi. Itu yang pertama, hadis pertama. Wasani wahumila asani, yang kedua itu diarahkan alama dalam yakun aliman biha. Kalau yang punya saksi tadi, punya syahadat itu, kalau nggak tahu, dia kan nggak tahu, bingung dia mencari saksi. Siapa ini ya Allah, saya tunjukkan saksimu gitu. Ada orang datang kasus kecelakaan atau apa kan, saya bersaksi mata. Nah itu, wah ini penyelamat saya. Itu jadinya khairu asyuhud. Ini jamal ya. Tapi ini dibantah dalam Hasyiatul Niat itu. Ini kalau di madhab kita nggak berlaku. Maksudnya syahadatul mubadir. Orang yang saksi-saksi tanpa diminta persaksian itu nggak boleh dalam madhab kita. Dalam sini Indana maksudnya, nggak tahu ini madhab apa ya, dimyati. Ininya ulama bilang itu nggak boleh. Kalau langsung bersaksi tanpa diminta itu, kecuali di syahadah hisbah. Syahadah hisbah yang tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang hakullah itu. Itu nggak diterima. Jadi harus dipanggil dulu. Kamu punya saksi? Iya saya punya saksi. Panggil? Iya saya panggil. Harus gitu. Nggak apa langsung tiba-tiba hadir langsung bersaksi. Alakulin di sini ngasih contoh. Bahasanya ini adalah contoh saksi tadi ya, apa jama antara dua dalil yang bertentangan. Paham ya? Insya Allah ternyata warokat itu mudah. Mudahnya gimana? Habis ada permasalahan teori langsung dikasih contoh. Teori contoh. Jadi mudah banget. Dan saya mendapat itu di puasa sekarang ini banyak sekali kiai-kiai atau ustadz-ustadz itu yang ngajiin warokat itu. Mengagendakan ngaji warokat di pesantren atau di tempat-tempat masjid lain, karena memang mudah dan kemungkinan hatam tuh banyak daripada kitab-kitab yang lain. Kata itu yang Ustaz Hosin itu bisa hatam atau tidak? Soalnya hikam kan 90 atau berapa itu kan? Itu kalau mau hatam ya sekali pertemuan minimal 20 atau 15 ya. Tapi kayaknya cuma 2 atau cuma mentok 5 ya tiap hari. Kamu bisa gak hatam. Kecuali kalau mau target hatam ya hikamnya dibaca terus dijelaskan gitu. Kalau mau target hatam. Tapi kalau mungkin targetnya pemahaman ya hatamannya ntar bisa dilanjutkan lewat online. Tapi udah nggak terikat dengan Mas Ali lagi ya. Baik. Paham ya? Insya Allah kita hatam. Kita udah halaman 16 ini. Lanjut. Wasani rawah Muslim, yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bilabdi ala ukhbirukum bi khairus syuhud. Apakah kamu tidak tahu, tidak mau saya kasih tahu sebaik-baiknya saksi? Siapa? Allah diyati bi syahadati, yang datang dengan syahadatnya. Qabla ayyas'alaha. Qabla ayyas'alaha, sebelum dia diminta. Wal awal, adapun yang pertama, syarus syuhud itu muttafaqun ala maknahu. Itu hadis muttafaq terhadap maknanya. Dalam hadis apa? Khairukum qarni, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kamu adalah qarni, yang semasaku, satu periode dengan aku. Tsummal ladina yalunahum, setelahnya yaitu periode tabi'in.
berarti sahabat, dengan Nabi, berarti tabiin. Kemaladina yalunahum, terus berarti tabiin. 3 abad pertama itu yang terbaik-baiknya. Ini kan menunjukkan bahasanya abad yang terbaik ya pada zaman Nabi. Setelah itu zaman tabiin. Setelah itu tabiin. Kan jelek terus kan. Sampai pada zaman kita ini udah jeleknya lebih jelek daripada sebelumnya. Baru datang summa yakunu ba'dahum qaumun. Nah, setelah itu ada kaum yashhaduna qabla ay yustashhadu. Dia itu bersaksi sebelum dimintain saksi. Ini kan menunjukkan jelek ya dari sebaik-baiknya. Entar di akhir itu ada kaum yang bersaksi sebelum dimintain. Ini kan syarus syuhudi kalau dipakai lafaz yang lain. Paham ya? Dari syiah kita pahami dari syiah. Fa'il lam yumkinul jam'u. Kalau memang nggak bisa dikumpulkan bainahuma di antara keduanya, yutaqqafu fihi ma tawakufan Ramadan biasanya ada yang gitu. Biasanya tawakufan Ramadan apa? Tawakuf kegiatan rutin sebelum Ramadan. Tapi Ramadannya diadakan pengajian lagi khusus ya kan. Bukan kok tawakuf beneran akhirnya dibuat tidur ya, janganlah. Kan ada tawakufan pengajian Ramadan kan biasanya kita dengar. Tapi jangan berarti terus tawakuf beneran. Pengajian rutin di luar Ramadan selesai, tapi ada pengajian khusus di Ramadan yang lebih semangat lagi. Jangan kalau Ramadan dibuang sia-sia. Karena kata Ustaz Syauki kemarin saya juga dengerin tuh, sebaik-baik belajar kan lebih baik daripada ibadah. Nah, ibadah yang paling baik adalah belajar, jangan sampai ditinggalkan. Baik. Jadi nggak menentukan posisi ya tawakuf itu. Nggak memilih hadis ini atau hadis itu, Quran ini atau Quran itu. Kalau nggak bisa dijamak dan tidak diketahui tarikhnya. Illam yu'lam at-tarihu. Kalau tidak ketahui tarikhnya. Ai ila ayyadhar murajjihu ahadihima. Sampai nampak mana yang ditarjih dari keduanya. Misalnya contohnya Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, au ma malakat aymanukum, atau yang kamu miliki, yang dimiliki tangan-tangan kananmu. Maksudnya adalah budak. Di sini kan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum. Nah, di sini kan dohernya ayat itu kan menjelaskan boleh kamu itu mengumpulkan masna wa sulasa wa ruba atau sama au ma malakat aymanukum itu meskipun itu kakak beradik. Tapi ini dinas. Tapi ini kita contoh yang tidak bisa tidak bisa digabungkan karena tidak diketahui tarikhnya dan tawakuf posisi kita. Dan firman Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, terus. Wa antajma'u bainal ukhtaini, ini haram mengumpulkan kakak beradik. Kalau nikahin kakaknya dulu, bosan dengan kakaknya, terus pindah nikahin adiknya, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Kalau dikumpulkan. Ini ulama tawakuf, tapi kenapa kok hukumnya haram, tetap haram? Karena hati-hati. Jadi al-aslu fil buddi, asal dari kelamin perempuan, maaf agak kasar sedikit, itu haram. Ya. Bisa halal karena dalil, yaitu nikah. Kok di sini masih diharamkan untuk dikumpulkan? Berarti tetap haram sampai ada dalil. Ya, itu untuk hati-hati. Itu harus paham. Al-aslu fil asya'i al-ibaha, al-aslu fil lahmi al-qurma. Bisa halal kalau disembeli. Al-aslu fil bud'i al-qurma. Ya. Karena ini hati-hati.
Fal awalu yujawizu dzalika, membolehkan mengumpulkan adik kakak. Yujawizu dalikal yamin. Di sana gimana Nuswan? Di kitabmu gimana? Di sini cuma yujawizu dalikal yamin. Ini yang benar baik. Apa maksudnya membolehkan yamin itu? Di Nuswa yang lainnya ada. Punya Ustaz Dedi gimana? Hah? Bimilkil yamin. Coba saya lihat di nuskho ini ya. Ini nuskho yang ditakik oleh Syekh Said Fudah. Nah, fal awwalu yujawizu dzalika bimilkil yamin. Membolehkan mengumpulkan dengan milkil yamin. Boleh. Meskipun ukhtain tapi dengan milkil yamin boleh. Wasani yuharimu dzalika, yang kedua mengharamkan. Farad jahat tahrima li annahu akhwatu, dan mentarjih tahrim karena itu yang lebih hati-hati. Ini bahaya sekali ya kalau kita balang kitab tanpa membawa perbandingan kitab yang lain tuh. Hukum masalahnya itu yang salah itu, boleh sama nggak boleh. Fa'in ulima tarikh, kalau diketahui tarikhnya, nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir. Ini masyhur, yang mutaqaddim dinasah dengan yang mutaakhir. Kama fi ayati iddatil wafat. Oh, yang di sini yang tadi yang saya maksud yang enggak ada itu. Wa qad-qadamatil arba'un. Seperti di dua ayat iddah wafat wa ayatil musabarah. Sama dua ayat musabarah. Tadi udah tahu ya. Dua ayat iddah wafat apa? Haul 1 tahun sama haul yang 4 bulan 10 hari. Musabarah 20 versus 200 sama 100 versus 100. 4 totalnya ya. Wafat tapat damatil arba'u, dalam kompat itu. Maka dalika in kana khosain, begitu juga kalau dua-duanya itu khos. Ai fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Fa in amkanal jam'u, kalau memang mungkin untuk dijamak di antara keduanya yujma'u, itu dikumpulkan. Kama fi hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa ghasala rijlai. Seperti dalam hadis Rasulullah itu wudu dan membasuh dua kaki. Wahada masyhur kan kalau kaki itu dibasuh. Fi sahihain, dalam sahihain. Wa ghairihi dan yang lainnya. Wa hadisu annahu tawaddoa wa rasyal ma'a ala qadamaihi. Tapi hadis lain ada Nabi itu wudu ketika di kaki enggak dibasuh tapi cukup dicipratin. Wa ma fin na'lain, padahal kakinya itu ada di na'al, ada di sendalnya. Nah, ini kan bisa nggak kena kan? Bisa nggak rata airnya. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Baihaqi dan yang lainnya. Fajumi'a bainahuma, akhirnya dikumpulkan kalau bisa dikumpulkan. Bi anna rasyah fi halit tajdidi. Hadis yang menjelaskan Nabi itu cuma menciprati itu hal tajdid. Jadi Nabi udah punya wudu, cuma tajdidul wudu, memperbarui wudunya, mengupgrade wudunya. Kama fi ba'di turuq, karena ada ini di hadis lain. Jadi ulama menjelaskan ini bukan kok dari istihad murni ya. Oh ini maksudnya ini ya, enggak, harus ada dalil yang kuat. Karena ini ada di turuq lain, di sanad yang lain itu menjelaskan itu tajdid wudu. Inna hada wudu man lam yuhdits. Ini adalah wudunya orang yang belum hadas. Fa illam yumkin al jam'u, kalau memang tidak bisa dijamak bainahuma di antara keduanya, walam yu'lam at-tarikhu, dan tidak diketahui tarikhnya, yutawaqqafu fihima, maka tawakuf. Illa duhuri murajjihin, sampai nampak yang mentarjih, mana yang lebih kuat yang diambil. Ya hadimah. Misalnya contohnya, maja'a annahu sallallahu alaihi wasallam, yang datang bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
su'ila amma yahillu lirrajuli an nimra'atihi wa hiya haid. Nah, ini pembahasan Abdulin, jangan sampai tidur ini. Harus dengar ini. Nabi ditanya, kalau perempuan haid itu apa yang halal Nabi? Wah, ini yang boleh syaratnya Abdulin harus tidur dulu, soalnya masih itu ya. Masih belum halal. Yang udah nikah silakan didengarkan baik-baik. Ini penting. Tolong cas saya. Cas laptop. Baterainya mau habis ya. Baik, Nabi itu ditanya, ya Nabi, ya apa yang halal bagi laki-laki kalau perempuannya itu lagi haid? Amma yahillu, apa yang halal dia rojul bagi orang laki-laki min merati dari istrinya, wa haidun dia haid. Faqala ma fawqal izar, yang boleh itu cuma yang di atasnya izar. Izar tahu kan? Izar itu kalau di Arab itu ada pakaian atas, ada pakaian bawah. Ada izar, terus ada komis atau apa gitu ya, lupa saya. Intinya izar itu pakaian bawah. Ya, lutut ke bawah semuanya itu haram. Yang boleh lutut ke pusar, bukan lutut, maaf. Pusar ke bawah itu haram. Yang boleh itu pusar ke atas. Itu halal. Di hadis bilangnya gitu. Rawahu Abu Dawud. Wajah ada hadis juga. Anahu qala isna'u kulla syai'in. Lakukan semuanya illa nikah, kecuali nikah, kecuali jima. Berarti sampai semuanya itu halal, kecuali kalau kamu berjima nggak boleh. Di sini ada perbedaan ulama pendapat ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau istimta, benar itu kalau mengeluarkan mani. Istimta atau jima, bukan jima, nggak boleh jima. Istimta kepada perempuan itu boleh kecuali pusar sampai lutut. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab yang lain kalau nggak salah Ahmad atau apa gitu, saya pernah baca itu pakai hadis yang kedua, boleh, semuanya boleh, asalkan nggak jima. Jadi umpamanya ditutupin lah, ya kan? Dia cuma melakukan sesuatu yang di luar itu, nggak sampai memasukkan itu, boleh. Rawahu Muslim. Oh, ini malah yang diriwayatkan Imam Muslim ini. Hadis sahihnya Muslim. Wa min jumlatihi al-waqtu fi ma fawqal ijar. Di antara jumlahnya adalah watak di atas izar. Fata'arodo, maka bertentangan fihi. Bertentangan kan di sini. Ini boleh melakukan semuanya kecuali watak. Yang termasuk juga yang tadi yang nggak boleh, ma fawqal ijar tadi kan boleh. Farad jahabadum at-tahrim ihtiyatan, sebagainya mengharamkan, wabadhum hil, sebagian menghalalkan selagi nggak watak. Jadi watak itu mutafak ya, nggak boleh. Ihtiyat tuh hati-hati. Wabadhum hil li'annahu asal, karena itu asal fil mankuha bagi orang yang dinikahin. Wa in ulimat tarikh, kalau diketahui tarikhnya, nasakho al mutaqaddimul bil nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir, yang mutaqaddim di nasa dengan yang akhir. Kama taqaddama fi hadisi ziaratul kubur, seperti di hadis ziarah kubur, kuntu nahidukum an ziaratul kubur ala fajuruha. Wa in kana ahaduhuma aman, satunya am, wal akhar khasun, yang satunya khas,
fayukhassul amu bil khasi, maka di sini ada taksis. Yang am ditaksis dengan yang khas. Kataksis hadis sahihain, seperti taksis hadis sahihain. Fi ma saqatis sama'u al-usru, yang diairi langit 10. Bi hadis ma ditaksis dengan hadis sahihain juga. Laisa fi ma duna khamsati ausukin shadaqah. Kurang laisa fi ma duna khamsati ausukin. Tidak wajib bagi yang kurang dari 5 ausuk shadaqah, enggak wajib shadaqah. Yang hadis pertama kan semua yang diairi dengan air 10, baik itu sampai 5 wasak atau tidak. Hadis kedua, yang enggak 5 wasak wajib shadaqah. Maka 1/10 itu kalau udah 5 wasak, itu taksis. Wa in kana kullu wahidin minhum aman min wajhin wa khasan min wajhin. Ini yang susah. Satunya am dalam satu wajah, khas dalam satu wajah. Satunya am juga dalam satu wajah, khas dalam satu wajah juga. Itu contoh kayak apa? Kayak manusia sama kambing. Am khusus mutlak. Manusia itu punya kekhususan sendiri akal, kambing punya kekhususan sendiri kehewanan gitu kan. Tapi dua-duanya dikumpulkan dari satu am, yaitu hayawan. Am wa khusus min wajhin. Kalau manusia sama hewan, itu am wa khusus mutlak. Kullu insanin hayawanun, walaysa kullu hayawanin insanun. Nah, seperti contoh, wabil amsali tattadihu al-muskilat, ya. Dengan misal itu akan jelas permasalahannya. Misaluhu hadis Abi Dawud, misal hadis Abi Dawud wa ghairihi dan yang lainnya. Idza balagal ma'u qullataini. Kalau air itu sampai 2 kula, fa innahu la yanjus. Itu enggak najis. Ini udah kita bahas ya di pelajaran Bulughul Maram. Ma hadis Ibnu Majah dengan hadis Ibnu Majah. Wa ghairihi dan yang lainnya. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu enggak najis sama sekali kecuali yang kalau ghalaba ala rihi, berarti mengalahkan rihnya, berubah. Rih, ta'an sama launnya. Fal awalu khasun bil kullatain. Lihat, yang awal itu khusus bagi yang 2 kula. Itu enggak najis. Ada 2 kulanya. Amun fil mutaghayyir, tapi am bagi berubahnya. Maksudnya itu idza balagha ma'qulatin fa innahu lam yanjus. Berubah atau tidak berubah? Paham ya? Ini am, umum. Tapi khusus cuma 2 kula. Khusus di 2 kula, tapi enggak membatasi berubah atau tidak berubah, semuanya tidak najis. Pahami dulu ini, soalnya ini agak ribet. Yang pertama kan idza balaghal ma'qulatin lam yahmil khabas. Itu berarti kan berubah atau tidak berubah tetap gak najis. Khos di 2 kula, berubah atau tidak berubah gak masalah, tetap umum. Wasani yang kedua, khosun fil mutaghayyir. Yang kedua itu mutaghayyir aja. Mutaghayyir itu najis, tapi nggak dibatasin 2 kala atau tidak. Am dari segi jumlahnya, tapi mutaghayyirnya khos, cuma mutaghayyir aja yang menajiskan. Amun fil kullataini wa madunahuma, yang umum dari 2 kula atau kurang dari 2 kula. Akhirnya amaliannya ini lihat. Fakhussah umumul awal, umum awal ditaksis bi khusus sani dengan khususnya kedua. Hatta yuhkamu bi anna ma al kullataini yanjus bitaghyiri.
bitagoyuri. Sehingga muncul produk hukum. Ini ada 2 kali penyaringan ini, kayak apa bimoli ya. Jadi umumnya awal itu ditaksir dengan umum khusus sani, hukumnya 2 pula najis dengan berubah. 1 produk. Wa khusus umum sani bi khususil awal dengan khusus awal, kata kamu bi anna madunal qulatan yanjus, bacanya yang kurang dari 2 qula najis. Paham ya? 2 kali penyaringan. Fa illam yataghayyar, kalau enggak berubah. Fa illam yataghayyar, meskipun enggak berubah. Ini goyah, ini goyah. Fa illam yataghayyar. Kena najis meskipun enggak berubah. Kalau kurang dari qula-qula, 2 qula najis. Fa illam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma, kalau memang enggak bisa ditaksis umum di tiap-tiap keduanya. Bi khususil akhar, dengan khusus yang lain, ihtija ila tarjih, butuh tarjih bainahuma, antara keduanya, fi mata aradati, bagian bertentangan. Misal contohnya hadis Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang merubah agamanya, berubah keyakinan, bunuh. Wa hadis Muslim, dan hadis Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa'i, dilarang untuk membunuh perempuan. Terus kalau yang murtad perempuan dibunuh enggak? Tengah-tengah. Karena kita enggak tahu tarikhnya, iya, tawakuf. Fal awalu amun fir rijali wan nisa, orang yang merubah agama dibunuh, laki-laki atau perempuan. Khasun bi ahli ridda, khas dengan ahli ridda. Yang dibunuh cuma ridda aja, bukan kau orang yang kafir asli. Ridda yang keluar dari Islam, murtad. Pasan yang kedua khusun bin nisa'i, yang kedua itu khusus bagi perempuan. Amun fil harbiyati, tapi umum bagi perempuan yang harbi. Wal murtad dan murtad. Jadi ini ada uam dan khusus. Fata'arada fil murtadda, pertentangan di murtadda ini. Al tuqtalu amla, apakah dibunuh atau tidak? Kalau perempuan. Warajihu annaha tuqtal. Jadi kalau nggak tahu kan butuh tarjih. Ternyata tarjih itu bahasanya perempuan juga dibunuh kalau dia murtad. Tapi kalau dia itu orang harbi, kafir harbi, aslinya orang kafir, kalau perang nggak dibunuh. Ya. Kalau perang kan nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan. Tapi kalau dia murtad dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ntar kita pembahasannya di ijma ya. Saya ngikutin di nuskah saya ini. Padahal ini sebenarnya cuma sedikit, cuma masalah. Baik, ada pertanyaan? Tinggal berapa lembar ini? Berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makan halaman ya. Di sana 7. Insya Allah dapat. Soalnya di sini udah halaman 15. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.